Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurleli Maulidia dari Universitas Slamet Sri Kendal ingin menyampaikan materi tentang activity based costing, keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Perkembangan dalam otomatisasi pabrikasi membawa perubahan dalam penentuan harga pokok produk. Peningkatan pemakaian robot, mesin yang dijalankan komputer telah mengubah sifat pabrikasi dan mengubah komposisi biaya produksi. Pada lingkungan industri maju, proses produksi dilakukan secara otomatis. Porsi biaya tenaga kerja lebih kecil dari biaya keseluruhan, sementara itu porsi BOP menjadi lebih besar. Biaya perolehan, biaya pemasangan, biaya perawatan, dan biaya operasi karena sifat dari teknologi pabrik telah meningkatkan BOP secara tepat. Biaya yang digunakan tersebut dapat dikelompokkan sebagai biaya tidak langsung, yaitu sebagai biaya pengendalian kualitas, biaya programmer komputer, biaya penanganan kesalahan, dan manajemen tingkat menengah. Biaya-biaya tersebut telah menjadi komponen utama dari total biaya produksi. Berikut merupakan gambar perubahan perbandingan unsur biaya. Jumlah BOP yang besar akan menimbulkan masalah dalam pengalokasian atau pembebanan ke produk. Masalah tersebut timbul akibat beberapa jenis produk diproduksi dalam satu fasilitas. Jika satu fasilitas hanya digunakan untuk memproduksi satu jenis produk, maka BOP tidak menjadi masalah. BOP per unit dapat dihitung dengan mudah, yaitu total BOP dibagi dengan jumlah produk. BOP merupakan biaya bersama jika satu fasilitas digunakan untuk memproses berbagai jenis produk. Masalah yang timbul adalah mengidentifikasian jumlah BOP untuk masing-masing produk. Penyelesaiannya adalah dengan mencari pemacu yang menyebabkan timbulnya biaya. Dalam akuntansi tradisional, umumnya menganggap bahwa BOP yang dikonsumsi ada hubungan dengan jumlah unit yang diproduksi, yang diukur dalam JKL, jam mesin, dan biaya bahan. Pada lingkungan industri yang sangat otomatis, pembebanan BOP berdasarkan pada biaya tenaga kerja langsung atau BTKL akan menghasilkan pembebanan BOP yang tidak akurat karena BTKL tidak menunjukkan hubungan sebab akibat antara penerapan activity based costing, yaitu perhitungan harga pokok produk atau HPP yang mendasarkan pada aktivitas. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya yang sering terjadi sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena 1. Penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. 2. Margin laba sulit dijelaskan. 3. Titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. 4. Biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Cost driver. Cost driver merupakan suatu faktor yang menyebabkan perubahan biaya aktivitas. Dalam pemilihan cost driver menurut Supriyono, memerlukan pertimbangan sebagai berikut. Pertama, biaya pengukuran activity based costing system terdapat cost driver yang dapat dipilih untuk digantikan. Cost driver yang dipilih sebaiknya yang memiliki data atau informasi yang tersedia untuk meminimalkan biaya pengukuran. 2. Pengukuran tidak langsung dan tingkat korelasi adanya struktur informasi sebelumnya dapat digunakan dengan cara lain untuk meminimalkan biaya dalam memperoleh kualitas cost driver. Kelemahan pembebanan berdasar unit. Persamaan penentuan tarif BOP. Tarif BOP per unit sama dengan anggaran BOP per volume. Dari persamaan tersebut terlihat bahwa jika volume atau unit produksi semakin meningkat, maka tarif BOP per unit akan semakin menurun, dan semakin menurun pula BOP yang dibebankan ke tiap unit produk. Jika jumlah produksi sangat banyak, akan mengarahkan biaya per unit lebih rendah karena BOPT atau BOP tetap dibebankan oleh jumlah unit yang banyak. Konsep activity based costing secara sederhana adalah menyediakan informasi yang akurat tentang sumber daya overhead yang dikonsumsi oleh produk tertentu. Selanjutnya yaitu tahap pembebanan BOP. Pada sistem tradisional, BOP tahap pertama yaitu dialokasikan ke departemen, tahap kedua dialokasikan ke produk. Sedangkan menurut activity based costing, BOP tahap pertama langsung diatribusi secara langsung ke aktivitas, tahap kedua melalui unit based driver dan non-unit based driver
dan jadilah produk. Prosedur tahap pertama. 1. Penentuan aktivitas. Misalnya, aktivitas pembelian bahan dan aktivitas pemeriksaan bahan. Pada tahap ini, perusahaan dapat menentukan activity driver yang berkaitan dengan setiap aktivitas dan menghitung tarif BOP per aktivitas individual. Kedua, aktivitas yang berkaitan dikelompokkan dalam kelompok aktivitas yang homogen untuk mengurangi banyaknya tarif BOP dan untuk menyederhanakan proses aktivitas dikelompokkan dalam kelompok yang homogen dengan mendasar pada karakteristik. Yang pertama, aktivitas tersebut secara logika berkaitan dan aktivitas tersebut mempunyai rasio konsumsi yang sama untuk semua produk. Ketiga, perhitungan biaya pool. Biaya yang terjadi dalam perusahaan dikumpulkan dalam setiap pusat kegiatan atau sering disebut sebagai cost pool. Biaya aktivitas yang telah dikelompokkan dijumlah untuk menentukan biaya setiap pool. Keempat, perhitungan tarif pool atau pool rate. Tarif pool rate dihitung sebagai berikut. Pool rate sama dengan jumlah biaya cost pool dibagi kapasitas activity driver. Selanjutnya, prosedur tahap kedua. Pada tahap ini, setiap BOP di setiap pool dibebankan ke produk. Perhitungannya dilakukan dengan menggunakan pool rate yang telah dihitung pada tahap pertama dan menghitung jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produk. Dengan rumus, BOP dibebankan sama dengan pool rate dikali pemakaian aktivitas. Perbandingan antara akuntansi tradisional dengan activity based costing. Berikut data yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok produk untuk tahun ini disajikan sebagai berikut. Produk X 20 unit, JKL 30 jam. Produk Z 100 unit, JKL 150 jam. Produk Z 100 unit, JKL 70 jam. Total 250 jam. Bisa dilihat di tabel. Dari kasus tersebut, BOP dapat dibebankan berdasarkan pada aktivitas. Biaya harus dibebankan menurut aktivitas yang dikonsumsi. Tarif untuk tiap satu kali aktivitas dapat ditentukan dengan total biaya aktivitas dibagi dengan aktivitas yang dipakai tiap produk. Seperti pada tabel perhitungan berikut, tarif per aktivitas sama dengan total biaya aktivitas dibagi aktivitas konsumsi. Misal aktivitas A di setup Rp6.200 dibagi 6 kali, hasilnya Rp1.033,33. Kemudian, perhitungan pembebanan BOP berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi oleh produk dilakukan dengan mengalihkan jumlah aktivitas yang dikonsumsi dengan tarif per aktivitas. Bisa dilihat tabel perhitungan berikut ini. Dari tabel tersebut, nampak bahwa harga pokok produksi per unit untuk produk E jumlahnya Rp240,83. Jumlah ini merupakan jumlah yang terbesar bila dibandingkan dengan produk lainnya. Sementara yang harga pokok per unitnya rendah adalah produknya yang sebesar Rp68,33. Keuntungan penggunaan activity based costing. Pertama, metode activity based costing dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan. Kedua, penentuan harga yang sudah melalui sistem activity based costing akan menghasilkan harga yang lebih baik sehingga bisa bersaing dengan produk sejenis lainnya. Ketiga, dengan menggunakan activity based costing, analisis biaya bisa diperbaiki sehingga pihak manajemen bisa melakukan peningkatan volume atas produk yang memiliki volume jual rendah. Keempat, activity based costing menjadikan manajemen berada pada posisi untuk melakukan penawaran yang lebih kompetitif secara wajar. Kelima, melalui analisis data biaya dan pola konsumsi sumber daya, pihak manajemen bisa melakukan rekayasa ulang proses produksi dari bahan baku sampai jadi untuk mencapai mutu terbaik yang lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Maaf karena masih banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.